Selamat siang, kita ketemu lagi dalam program pembelajaran kita siang ini. Isu yang akan kami bawakan dalam program pembelajaran kita siang ini adalah perihal tentang mengapa upaya perubahan sering gagal. Sehingga judul pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mengapa upaya perubahan sering gagal. Dan ini yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. John Kotter, Professor of Leadership from Harvard School of Business di Amerika. Untuk memahami kenapa perubahan itu sering gagal, itu banyak penyebabnya. Kurang lebih ada 8 penyebab upaya perubahan sering gagal. Untuk itu mari kita telah satu persatu apa yang terjadi dalam upaya kita melakukan transformasi. Dengan harapan bahwa teman-teman akan makin tahu sehingga dapat menanggulanginya secara bertahap, secara bertingkat, dan secara sistematik, serta secara bijak dalam melakukan upaya transformasi. Untuk itu saya perlu ulang sekali lagi, perubahan memerlukan waktu panjang, pentahapan yang sistematik dan terencana, beserta pelaksanaan yang persisten dan konsisten di dalam melakukannya. Mengabaikan hal tersebut di atas adalah jaminan akan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan program transformasi. Walaupun hal-hal tersebut di atas telah dilakukan dengan benar, tidak ada jaminan untuk sebuah keberhasilan. Sehingga nilai-nilai yang harus diyakini adalah perubahan adalah sebuah keabadian yang tidak mungkin dihindarkan pada saat ini. Dengan demikian, upaya melakukan perubahan terus-menerus adalah sebuah keharusan. Seperti halnya upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh banyak perusahaan di Jepang dan Jerman selama 3 dekade ini, yang kita kenal dengan istilah continuous improvement. Walaupun tidak ada jaminan akan terus-menerus sukses, buktinya usaha dan industri Jepang pada saat ini sudah harus mengakui keunggulan produk-produk Korea dan Cina. Sehingga perubahan yang terus-menerus, perbaikan yang terus-menerus, dan belajar yang terus-menerus adalah sebuah keharusan dari komunitas perusahaan, mulai daripada pimpinan perusahaan, calon pemimpin perusahaan, dan para karyawan. Tidak peduli pada level apapun mereka, perubahan itu adalah sebuah keabadian. Sekarang kita masuk kepada poin yang paling utama, yang penting dalam pembelajaran kali ini adalah mengapa transformasi sering gagal. Penyebabnya adalah karena penyebab pertama, perusahaan tidak mampu merumuskan dan menetapkan hal-hal yang utama dan penting, atau yang sering disebut dengan urgent and important untuk diubah. Karena sebagian besar, kurang lebih 63% para manajer, general manager, dan direktur percaya bahwa bisnis masa depan adalah masih sama seperti pada saat ini. Dan sebagian besar, kurang lebih 77% para manajer, general manager, dan direktur percaya bahwa masa depan hidupnya tidak akan terus berada pada perusahaan ini. Sehingga ada motivasi pribadi yang mengatakan bahwa dia tidak akan ada selamanya dalam perusahaan yang sedang dijalaninya pada saat ini. Ini menjadi sangat penting. Penyebab kedua, tidak mampu menciptakan dan membangun kerjasama tim, atau yang dikenal pada saat ini adalah seperti kata-kata yang paling populer, kolaborasi atau collaboration untuk perubahan. Ini kita kenal kolaborasi ini dalam satu dekade terakhir ini. Sebetulnya ini adalah perwujudan daripada kata-kata yang paling sakral di Indonesia yang disebut dengan gotong royong. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak mampu diciptakan di dalam perusahaan. Karena sebagian besar para pekerja, 86%, percaya bahwa pekerja sama adalah tidak banyak manfaat buat dirinya. Karena toh akhirnya kesalahan dan kesuksesan menjadi tanggung jawab masing-masing setiap orang. Ini semangat individualis yang selalu muncul di setiap perusahaan. Sebagian besar para pekerja, kurang lebih 94%, percaya bahwa suksesnya sebuah organisasi masih ditentukan oleh fungsi yang ada dalam organisasi perusahaan. Masih sedikit yang paham dan mengerti bahwa bekerja sukses adalah bekerja lintas fungsional, lintas sektoral, dengan cara berkolaborasi. Dan selalu dikatakan orang-orang yang sukar untuk melakukan kolaborasi masih mementingkan yang disebut dengan birokrasi. Padahal sekarang birokrasi sudah mulai ditinggalkan orang. Sehingga ada sebuah artikel di Harvard Business Review
yang mengatakan the end of bureaucracy pada saat ini, di mana semuanya harus mengandalkan kolaborasi. Penyebab ketiga, tidak memahami dan tidak mengerti dan tidak peduli dengan misi dan misi perusahaan. Oleh karenanya itu tidak mampu menerjemahkan dan melaksanakannya. Karena sebagian besar, 80% para pekerja bekerja tanpa perencanaan, baik harian, bulanan, ataupun tahunan. Oleh karenanya mereka tidak paham tentang perencanaan jangka panjang perusahaan. Lalu kemudian sebagian besar, 97%, para pekerja tidak tahu apakah pekerjaannya sehari-hari memiliki keterhubungan atau keterkaitan dengan rencana jangka panjang perusahaan, apalagi dengan misi dan visi perusahaan. Penyebab keempat, tidak mampu mengkomunikasikan misi dan visi perusahaan secara efektif. Karena sebagian besar 87% pimpinan perusahaan, direktur, general manager ataupun manajer menganggap bahwa hanya mengkomunikasikan visi dan misi cukup dalam sekali atau 2 kali rapat formal dalam program sosialisasi misi dan visi perusahaan. Sehingga mereka menganggap hanya dalam rapat formal visi dan misi itu disosialisasikan. Sebagian besar pekerja perusahaan, 91%, menganggap informasi tentang visi cukup diketahui saja, tidak perlu dipahami secara mendalam, apalagi mendetail dan menerjemahkannya, sehingga bersikap cukup asal tahu saja. Penyebab kelima adalah tidak mampu mengkomunikasikan misi dan visi perusahaan secara efektif. Karena sebagian besar, 73%, rintangan dan halangan itu berasal dari dalam perusahaan dan kebanyakan karena adanya keinginan untuk mempertahankan paradigma dan kebiasaan kerja lama yang sudah berlangsung. Terutama dari para pihak yang cukup memiliki wewenang dan otoritas di organisasi. Kemudian 81% pimpinan dan karyawan tidak memiliki keberanian untuk membicarakan atau mengangkat isu-isu sensitif yang jelas-jelas akan menghalangi terwujudnya visi dan rencana jangka panjang perusahaan karena berbagai faktor dan penyebab. Penyebab keenam adalah tidak memiliki kreativitas, menciptakan kesuksesan jangka pendek yang relatif mudah dicapai atau yang sering disebut dengan quick win. Karena 82% pimpinan tidak memiliki kreativitas untuk merumuskan kesuksesan jangka pendek yang relatif mudah dicapai. Karena apabila target jangka pendek ini tidak ada, maka akan membuat frustasi. Mengingat perubahan adalah program jangka panjang. Sehingga quick win ini perlu diciptakan, perlu di-create dalam setiap perusahaan. Sehingga para karyawan itu memahami bahwa ada perubahan-perubahan panjang, tapi dalam jangka pendek mereka sudah mulai merasakan apa manfaatnya daripada upaya perubahan. 78% karyawan sudah merasa terancam ketika diajak untuk mencapai kesuksesan jangka pendek atau quick win tadi. Walaupun relatif mudah, karena biasanya kesuksesan jangka pendek juga harus mengubah pola atau cara kerja secara radikal. Disinilah tantangannya bagi pimpinan perusahaan. Di satu sisi dia harus berkreativitas untuk menciptakan quick win, tapi di sisi lain dia harus melakukan perubahan secara radikal. Dan ini sering sekali dihalangi oleh para karyawan yang memang tidak ingin melakukan perubahan. Penyebab ketujuh, terlalu cepat merayakan kesuksesan upaya perubahan. Karena sebagian besar, 72% pimpinan perusahaan suka sekali menceritakan keberhasilannya dalam jangka pendek kepada publik atau pihak internal setelah berhasil membuat perencanaan walaupun belum pernah dilaksanakan. 65% pimpinan perusahaan tidak memahami bahwa hasil perubahan sebetulnya sangat dinamis, naik turun dalam jangka waktu 1-3 tahun. Bila hal ini tidak disadari, akan membuat lengah setiap pimpinan perusahaan. Sehingga saya menyarankan, karena perubahan ini bersifat jangka panjang, kesuksesan jangka pendek itu tidak perlu digembar-gemborkan atau dieuforiakan dengan harapan bahwa kita masih melakukan perjalanan jangka panjang. Itu memang saran yang perlu dipahami. Sehingga kalaupun ada pun kesuksesan cukup dirayakan secara sederhana dan disosialisasikan kepada berbagai pihak, sehingga kesuksesan jangka pendek itu dapat ditiru oleh pihak lainnya. Penyebab ke-8, tidak menanamkan pemahaman dan pengertian perubahan terus-menerus yang mendalam dalam budaya perusahaan. Karena sebagian besar 72% proses suksesi pergantian tidak memperhatikan
bahwa kader-kader pimpinan perusahaan berikutnya seharusnya memiliki perilaku, pemikiran, dan konsep yang sama dengan pimpinan perusahaan sebelumnya bila perubahan itu dianggap berhasil. Jadi ada estafet, ada transfer. Jangan sampai selalu memunculkan fenomena yang terjadi di Indonesia. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti direktur utama, ganti kebijakan. Apa yang akan terjadi? Semua orang itu akan melakukan tindakan yang berulang-ulang yang dikenal dengan reinventing the wheel. Dan reinventing the wheel itu menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, dan akan membuat frustasi banyak karyawan. Itu yang terjadi dalam fenomena di Indonesia. Kemudian 65% perusahaan tidak memberitahukan atau mengkomunikasikan keberhasilan perubahan yang telah dilakukan secara konsisten dan terprogram kepada karyawan secara keseluruhan. Demikianlah kawan-kawan yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini adalah metode upaya melakukan perubahan. 8 ada penyebab utama perubahan itu sering gagal yang dikatakan oleh Profesor Dr. John Kotter, itu dari Harvard Business School sebagai Profesor Leadership. Demikian kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat disimak, dipelajari pembelajaran ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam.